wahai kaumku, masuklah ke dalam tanah yang disucikan. Ada satu penggalan lanjutannya yang sering kali disalahpahami. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan kepadamu. Bagi sebagian orang, mungkin mereka berpikir bahwa berarti tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita masuk pada asma selanjutnya, yakni Al-Quddus. Al-Quddus misalnya pada ayat surah Al-Hasyr ayat 23, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Di sini kita sebutkan kata Al-Quddus. Sebenarnya pada ayat ini cukup panjang menyebutkan beberapa asma. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kurang lebih ada 8, tetapi kita potong khusus pada pembahasan kita kali ini tentang Al-Quddus. Secara umum Al-Quddus dimaknai sebagai Maha Suci. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah pada waktu kita bertasbih, kita katakan subhanallah, itu juga berarti Maha Suci Allah? Kenapa kata yang itu bukan menggunakan kata kudus? Apakah dua kata ini, kudus dan subuh, ini adalah kata yang memiliki makna yang sama persis? Sebab keduanya diartikan sebagai Maha Suci. Kalau misalnya kata kudus dan ini kata subuhun, sama-sama bermakna Maha Suci, lalu di mana letak perbedaannya? Ataukah mereka memang sebenarnya sama persis saja? Rupanya di dalam Al-Quran kita menemukan ada satu ayat di mana kedua kata tersebut digunakan secara bersamaan di dalam sebuah firman Allah. Misalnya pada waktu kita ingat dalam surah Al-Baqarah menceritakan pada waktu malaikat memprotes tentang penciptaan Nabi Adam. Di situ para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, atau kami menyucikanmu dengan memujimu, wa nuqaddisu lak. Di sini juga ada kata dan kami mensucikanmu. Artinya baik subuh maupun kudus sama-sama digunakan dalam satu ayat yang sama, padahal keduanya bermakna suci. Atau misalnya pada sebuah hadis kita tahu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Atau versi lain, redaksi lain mengatakan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Lalu apa perbedaan kedua kata ini dalam memaknai kesucian Allah? Subuh dan kudus, pada waktu kita bicara tentang kesempurnaan, tentu saja juga dipasangkan dengan kekurangan. Kekurangan itu berpasangan dengan kesempurnaan. Ketika kita menyucikan Allah dalam konteks tasbih, dalam konteks subuhun, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah menyucikan Allah dari segala jenis kekurangan yang kita bayangkan.
Misalnya kita menyucikan Allah dengan mengatakan bahwa Dia tidak miskin, Dia tidak kecil, Dia tidak lemah, Dia segala sesuatu yang lebih dari semua kekurangan itu. Ia sama sekali jauh dari segala sifat kekurangan itu. Itu konteks penyucian yang ada pada subuh, bahwa Allah bebas, suci dari segala bentuk kekurangan. Karena itu ketika kita membayangkan Ia suci dari segala kekurangan, tentu kita membayangkan Allah itu memiliki kelebihan. Dia maha kaya, Dia maha besar, Dia maha agung, Dia maha luar biasa, segala-galanya. Itu yang kita lakukan pada waktu melakukan tasbih. Kudus melampaui itu. Kudusun adalah penyucian yang bukan hanya sama di sini lebih dari kekurangan, tetapi kudus juga adalah penyucian yang di atas itu, yakni kudus di samping sama seperti itu, ia juga adalah melebihi, melampaui segala kesempurnaan yang manusia bisa bayangkan, yang manusia bisa lihat, yang manusia bisa dengar, yang manusia bisa bayangkan. Kudus, kesucian Allah melebihi itu. Kalau konteksnya tadi penyucian Allah lebih dari segala kekurangan, dengan membayangkan segala kesempurnaan itu ada pada subuh, masih dimungkinkan, maka pada kudus itu tidak lagi. Di kudus dia menggambarkan sesuatu yang melampaui itu. Karena itu, kalau dalam Al-Quran kita temukan setidaknya ada 18 ayat yang memerintahkan tentang menyucikan Allah dalam bentuk tasbih, maka dalam konteks kudus, takdis, tidak satupun ada ayat yang akan kita temukan yang menganjurkan, menyuruh untuk menyucikan Allah dalam konteks yang satu ini. Kenapa? Karena manusia tidak akan mampu. Itu di luar jangkauan manusia. Kesempurnaan Allah dalam kesucian Allah dalam konteks takdis ini adalah Ia karenanya meliputi segala sesuatu, entah itu sifatnya kebaikan, entah itu kebenaran, entah itu keindahan. Semuanya dilampaui, bahkan termasuk imajinasi manusia tentang kebesaran, kesempurnaan ketiga hal ini. Andaikan saja kata kudus ini bukan dari Allah sendiri, maka bahkan kata ini pun tidak sanggup untuk menggambarkan kesucian Allah pada konteks yang satu ini. Karena itu, tadi dikatakan bahwa manusia tidak akan bisa melakukan penyucian dalam konteks kudus. Yang bisa melakukannya misalnya ya sama seperti cerita ayat tadi. Ayat tadi itu adalah pada malaikat. Di samping itu ya Allah sendiri juga tentu saja. Allah bisa menggunakan kudus dalam konteks penyucian yang luar biasa. Apa contoh ayat misalnya di mana Allah menyucikan sesuatu dalam konteks kudus? Misalnya kita temukan pada ayat ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mengajak kaumnya memasuki sebuah tanah yang disucikan. Firman Allah, "Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata." Ya qaumi dukhulu, wahai kaumku, masuklah al-ardal muqaddasata, di tanah yang disucikan. Apa yang dimaksud dengan tanah yang disucikan? Tentu saja kita tahu bahwa ketika yang dimaksud ini adalah ucapan Nabi Musa, maka tanah yang disucikan yang dibicarakan di sini al-ardal muqaddasata adalah tanah Palestina. Tanah Palestina adalah tanah yang saat ini sedang dijajah, adalah tanah yang sedang diperjuangkan bukan hanya umat Islam, tetapi juga oleh seluruh yang masih memiliki hati nurani. Tidak butuh menjadi seorang muslim untuk mengetahui penjajahan yang terjadi di Palestina sangat tidak manusiawi. Cukup menjadi manusia, maka Anda menyadari bahwa di sana sangat tidak manusiawi. Kembali kepada ayat ini, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatah, wahai kaumku, masuklah ke dalam tanah yang disucikan. Ada satu ayat lanjutannya,
penggalan lanjutannya yang sering kali disalahpahami. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan kepadamu. Bagi sebagian orang mungkin mereka berpikir bahwa kata yang Allah tetapkan kepadamu berarti tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan teman-teman. Pertama, konteks pemahaman tentang kataballahu lakum. Kataballahu lakum ini hanya mengatakan bahwa perintah masuklah ke dalamnya. Karena kata-kata kataballahu lakum, Allah tetapkan kepadamu, kata kataba ini tidak hanya berarti menetapkan tetapi juga berarti diwajibkan. Yakni sama seperti ketika dalam bulan Ramadan yang sering kita dengar, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kewajiban kepada mereka itu diwajibkan hanya untuk masuk. Ketika mereka ingin bertobat kepada Allah, ingin selamat dari gangguan Fir'aun, mereka diwajibkan untuk masuk ke sana, bukan untuk mengambil alih. Kenapa? Sebab penduduk di sana sudah ada. Penduduk yang menghuni Palestina itu sudah ada. Mereka bukan datang masuk lalu mengambil alih. Bukan seperti orang yang datang bertamu, kemudian lalu mengaku-ngaku, mengatakan bahwa dulu ini tanah orang tua kami, lalu kemudian dia menggusur, mengambil alih hanya dengan alasan itu. Tidak. Yang kedua yang perlu diluruskan bahwa Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah Nabi Allah yang sedemikian rajinnya beribadah sehingga ia digambarkan sebagai hamba Allah yang ideal. Karena itu ia digelari sebagai Israel. Isra dalam bahasa Ibrani ini berarti hamba. Sementara il dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan, atau yang dimaksud adalah Allah. Dengan kata lain, Israel itu tidak lain sama dengan kata Abdullah kalau dalam bahasa Arab, yakni hamba Allah. Bani Israel adalah keturunan-keturunan Nabi Yakub. Kata Israel inilah yang kemudian mereka jadikan alasan membentuk Israel, dan dengan alasan itu pula mereka mengatakan bahwa kami memiliki hak tanah atas tempat tersebut. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena yang menghuni Palestina adalah keturunan yang jauh sebelum itu. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh ini memiliki beberapa orang anak. 4 diantaranya yang cukup populer diceritakan antara lain adalah Kan'an, Sam, Ham, dan Yafis. Sam ini anak yang diberi nama oleh Nabi Nuh sama seperti nama ayahnya Sam. Kan'an ini adalah anaknya yang membangkang, yang karenanya dia tenggelam dalam peristiwa yang semua kita tahu sejarahnya. Lalu masing-masing punya keturunan. Ham kemudian memiliki keturunan yang karena rindu kepada kakaknya, sama seperti Nuh rindu kepada ayahnya memberi nama Sam, maka dia memberi nama kepada anaknya sama seperti nama kakaknya, Kan'an. Kan'an inilah yang generasinya, turunan-turunannya yang kemudian mendiami wilayah Palestina. Sehingga Yakub, Bani Israel dan klaimnya leluhurnya itu sesuatu yang tidak masuk akal kalau mereka mengatakan bahwa mereka masuk lalu mengambil alih. Benar, Yakub pada waktu itu memang tinggal di sana, yang kemudian ketika Yusuf menjadi pembesar di Mesir, mereka angkut,
tinggal di Mesir, lalu setelah beberapa generasi setelah mereka semua wafat, kekuasaan di Mesir dipegang oleh Fir'aun, maka mereka kemudian mengungsi kembali di bawah Musa yang lanjutkan oleh Yusha' bin Nun ke tanah ini. Tetapi bukan berarti ayat ini membenarkan bahwa mereka adalah pemilik tanah Palestina. Pertama, mereka hanya diwajibkan masuk. Yang kedua, mereka bukan pemilik. Dan yang ketiga, kata Allah, bahwa bagi mereka yang masuk, sesungguhnya pewaris-pewaris tempat itu adalah mereka yang berbuat soleh. Dalam firman Allah dikatakan, وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, dan telah kami tetapkan di dalam Zabur, مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ, sebagaimana telah ditetapkan dalam Adz-Dzikri atau Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya tanah yang dimaksud adalah tanah yang disucikan tadi, yarithuha ibadiyas salihun, diwariskan kepada mereka yang soleh. Dengan kata lain, mereka yang merusak, mereka yang hanya membunuh orang lain, menghancurkan dan melakukan genosida, itu adalah orang-orang yang tetap tidak berhak untuk mendiami Palestina. Semoga Allah melindungi orang-orang Palestina, Allah bersama orang-orang Palestina. Selamatkan Palestina, merdekakan Palestina.